Sudah, Baik. Ustaz. Suara saya terdengar jauh atau dekat? Suara aman, Ustaz. Aman ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Rekan sekalian, para peserta kuliah umum Rumaiso Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip ataupun hukum-hukum yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang merespon maksiat atau kemungkaran dengan lisan dan dengan hati, kita mengulang sejenak apa yang telah kita simak pada pertemuan perdana kemarin, bahwa pada pertemuan kemarin kita membahas tentang merespon kemungkaran dengan tangan, ya. Kapan seorang muslim itu dikatakan hikmah ataupun dibolehkan oleh agama untuk merespon kemungkaran dengan tangan. Maka telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya syarat seorang itu boleh melakukan respon terhadap kemungkaran dengan tangan atau dengan kuasanya, itu seorang memiliki dua kemampuan berikut ini, ya. Mohon maaf, seorang memiliki kemampuan secara syar'i, gitu ya. Seorang memiliki kemampuan secara syar'i. Syaratnya adalah al-istita'ah asy-syar'iyyah, ya, kemampuan secara syar'i, yaitu sebuah kemampuan di mana jika seorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, maka tidak akan berdampak pada bahaya yang lebih besar ataupun akan bersesuaian dengan maqasid asy-syariah, ya, atau visi-visi Islam gitu. Adapun jika merespon dengan tangan akan berdampak pada munculnya kemungkaran, bahaya, kemudian hancurnya stabilitas misalnya kan sebuah bangsa atau negara, meskipun mampu secara fisik tapi tidak mampu dalam kacamata dampak bahaya dan manfaat dan bahaya, maka ini tidak dikatakan dia telah mampu. Kemudian syarat yang kedua kita bisa simpulkan dari kajian kemarin bahwa selain seorang itu mampu secara syar'i, maka eh, apa mengingkari dengan tangan ini boleh dilakukan oleh orang yang memiliki wilayah, seorang yang memiliki wilayah, ya, seperti pemerintah kepada rakyatnya, kemudian ayah kepada anak-anaknya, kemudian bos kepada anak buahnya, ya, kepala sekolah kepada tenaga kependidikan dan guru-guru di dalamnya, ya. Jadi pimpinan terhadap wilayah yang dia pimpin, ya, ataupun terhadap kuasa yang dia menjadi penanggung jawabnya di situ. Nah, ini boleh dilakukan. Tapi kalau bukan pada wilayah maka tidak boleh, ya. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang step kedua ataupun tahap kedua dalam amar ma'ruf nahi munkar yang disebutkan dalam hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya, ya, itu kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Wadzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi step yang kedua teman-teman adalah mengingkari maksiat dengan tangan. Saya sudah buatkan makalahnya di dalam remajaislam.com. Ini situs asuhan rumaiso.com serta Butasikal yang dikhususkan untuk para remaja, dan saya menjadi penulis di situ, ya. Saya sudah sediakan di situ artikelnya mengingkari maksiat dengan tangan, ya. Baik. Mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan lisan maksud saya, mohon maaf, mengingkari dengan lisan. Mengingkari dengan lisan dilakukan di saat seorang tidak mampu mengingkari dengan tangan, sebagaimana diterangkan di dalam hadis di atas. Gitu. Jadi
lisan, mengingkari dosa, kesalahan, kemungkaran dengan lisan ini dilakukan ketika seorang tidak mampu dalam merespon kemungkaran dengan tangannya. Nah, ketidakmampuan yang dimaksud sekali lagi adalah tidak mampu secara syar'i, ya. Al-istita'ah asy-syar'iyyah, gitu ya. Yaitu sebuah kemampuan yang bukan hanya didasari pada kekuatan, ya. Bukan hanya didasari dengan tenaga, tapi didasari oleh pertimbangan mudarat dan manfaat yang menjadi dampak dari pengingkaran tersebut. Begitu. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka kita dengan lisan. Termasuk juga mengingkari dengan lisan ini dengan tulisan. Ya, ini bisa di segala ketentuan mengingkari dengan lisan ini berlaku pada pengingkaran dengan tulisan juga. Karena tulisan itu dianggap sebagai lisan juga sama, ya. Baik, itulah kapan kita mengingkari dengan lisan, ya, ketika kita tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan. Nah, itu ya. Ketika seorang mampu mengubah kemungkarannya dengan tangan, ya maka dia dengan tangan dulu, dengan kuasanya terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Dengan membuat kebijakan, misalnya kalau dia sebagai eh, atasan kepada bawahannya, misalnya seperti itu, dengan pendisiplinan, dengan sosialisasi-sosialisasi, gitu ya. Intinya dengan tangan itu dilakukan ketika dalam keadaan mampu. Nah, sekarang kalau tidak mampu maka dengan lisan. Nah, lalu kemudian para ulama meringkas sejumlah tahapan yang dilakukan dalam mengingkari kemungkaran dengan lisan, ya. Bisa dengan lisan, ya. Yang pertama teman-teman adalah menjelaskan masalah dengan penuh kelembutan. Gitu. Tahapannya yang pertama menjelaskan dulu masalah. Artinya perbuatan yang sedang dilakukan oleh objek amar ma'ruf nahi mungkar kita itu kita menjelaskan dulu kepada mereka bahwa perbuatan ini salah, benar-benar salah, gitu ya. Tentang hukumnya halalkah, apakah tentang hukumnya yang haram, apakah tentang hukum yang makruh, begitu. Begitu. Nah, jadi jangan langsung pada tahap selanjutnya. Nanti di tahap kedua kan nasihat dan masih dengan nasihat dengan lembut. Tahap ketiga nanti melarang dengan ucapan yang tegas, ya. Tahap keempat peringatan dan ancaman. Nah, jangan sampai belum melalui 4 tahap ini, ya. Ini ada 4 tahap nanti akan kita jelaskan, ya. Langsung langsung pada tahapan yang terakhir, langsung berikan ancaman. Ini tidak hikmah. Yang pertama adalah jelaskan dulu permasalahannya, ini betul-betul salah atau tidak. Jangan-jangan orang yang melakukan kesalahan itu tidak menyadari bahwa ternyata apa yang dilakukan itu salah, gitu ya. Nih, jangan-jangan dia tidak tahu. Kalau dia ternyata tidak tahu, menurut dia benar, kan kita nggak bisa menyalahkan. Kita harus ingatkan dulu. Gitu. Nah, ini contoh praktek yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mengingkari dengan lisan, ya. Beliau menerapkan tahapan yang pertama ini dulu, menjelaskan dulu ini salah atau benar, tidak langsung menyalahkan, ya, tidak langsung menyalahkan. Jadi menjelaskan dulu bahwa ini tuh tidak benar. Nah, itu. Nih contohnya seperti yang pernah beliau lakukan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu telah bertemu dengan para ahli kitab, ya, orang-orang Romawi yang sujud kepada raja-rajanya, ya, atau orang Persia yang begitu mengagungkan rajanya sampai sujud kepada rajanya. Mu'adz bin Jabal begitu sampai Madinah langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Karena Mu'adz mengira bahwa Rasulullah lebih pantas untuk kita sujudi karena lebih mulia, kan? Lalu Nabi SAW tegur, "Fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jangan kamu lakukan ini. Jangan kamu lakukan ini, Mu'adz. Karena andaikan aku perintahkan manusia itu untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Gitu.
Jadi Nabi tidak menyalahkan, ya Mu'adz, ini adalah perbuatan kesyirikan, ini perbuatan kekufuran, ini kesalahan kok kamu sujud kepada saya. Tidak. Ya, Rasulullah hanya menegur dengan lembut, jangan lakukan ini. Karena kalau seandainya manusia itu dibolehkan oleh Allah, aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada selain Allah, ya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Nah itu ya, jadi dijelaskan dulu ini permasalahannya betul-betul salah atau tidak, gitu ya. Terus mana lagi, contoh yang lain, ya kan? Contoh yang lain di bawahnya, ketika Nabi menghadiri sebuah acara pernikahan, ya, kalau kata orang Jawa itu resepsi. Lalu di dulu di zaman Nabi SAW, di dalam resepsi itu ada orang-orang yang membacakan nasyid-nasyid atau syair-syair. Nah, biasanya yang membacakan itu para budak perempuan. Ada sebuah syair yang dibacakan oleh seorang budak perempuan di acara pernikahan itu, bunyinya wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ini kan ucapan ini sebenarnya mengandung kesyirikan ini. Ya, menempatkan nabi memiliki kemampuan, pengetahuannya seperti Tuhan, mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentu Nabi tidak bisa melakukan itu, beliau sebagai manusia biasa. Adapun ketika Nabi mengabarkan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu adalah wahyu Allah. Nah, maka Nabi tidak mengatakan kamu ini bahaya nih ini ucapan salah besar ini, menodai akidah ini ya salah. Nabi tidak menyalahkan. Nabi mengatakan, da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Tinggalkan ucapan seperti ini. Silahkan sampaikan nasyid-nasyid, ya, syair-syair yang biasa kamu bacakan di pernikahan, ya. Kalimat seperti ini jangan dibacakan, gitu. Nah, terus contoh yang lain, ya. Ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid Nabawi, Masya Allah, ya. Jadi Arab Badui itu memang dikenal sebagai orang yang eh, terbelakang di dalam intelektual, akademis, pendidikan, terbelakang. Sehingga ya perbuatannya apa adanya, nah, itu kan. Dan kata ulama, hikmah kenapa Pak Rasulullah SAW itu diutus di Arab, karena di Arab itu ada orang-orang Arab Badui yang apa namanya, bawaannya itu apa adanya, gitu. Otentik sekali dan tidak malu bertanya, begitu kan. Eh, Pokoknya perbuatannya di hadapan Nabi itu apa adanya, sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan itu apa adanya, ya, tidak ada yang dibuat-buat. Nah, si Arab Badui ini pernah kencing di masjid, di pojok masjid, karena dulu Masjid Nabawi itu beralaskan pasir, ya. Jadi tidak bisa dibedakan mana pasir lantai, mana lantai berupa sebagai apa, pasir berupa lantai, pasir berupa halaman, ya gitu. Nah, akhirnya kencing di situ. Lalu para sahabat yang ada di masjid sudah marah besar itu, udah hampir dipukul itu orang Arab Badui itu kencing di masjid, ya. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah SAW menegur para sahabatnya, la tazur, ya, la apa ini, la tuzrimuhu da'uhu, jangan hentikan kencingnya, biarkan dia sampai selesai, biarkan dituntaskan dulu kencing, ya, karena kalau langsung dilarang ketika itu kan bahaya, ya, bisa bermudarat kepada syarat peduli tersebut dan bisa berceceran najis-najisnya, ya kan, ya. Setelah buang hajat, lalu Nabi SAW memanggil si Arab Badui tadi, lalu menyampaikan nasihat dengan lembut. Namanya juga orang kampung, nggak tahu apa-apa, ya. Ya, Nabi tidak menyalahkan, sama sekali Nabi tidak marah, tidak menyalahkan. Nabi bilang, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Masjid ini tidak pantas untuk buang air kecil, ya. Walal qadari, dan tidak juga pantas untuk ada kotoran di sini.
Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was-sholati wa qiraatil Qur'an. Masjid itu dibangun untuk berzikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Nah, akhirnya si Arab Bedui itu pun plong menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Begitu. Ini teori ini kita bisa terapkan dalam proses pendidikan kepada siapapun ya teman-teman ya, mau bunda kepada anaknya, ayah kepada anaknya, ya kan, rekan sekalian kepada adik-adiknya, kepada teman-temannya, ya. Jadi dalam menasihati seperti ini nih, jangan langsung menyalahkan. Yang pertama dijelaskan dulu nih masalahnya salah. Jelaskan seperti Nabi SAW. Oh ini tuh bukan kamu salah ya, itu namanya menyalahkan ya. Kamu ini nggak tahu diri ya, nah, ya gitu ya. Tapi dijelaskan ini tuh salahnya di mana gitu ya sebenarnya. Terus kita lanjutkan. Yang kedua, menasihati dengan lembut. Nah, kalau sudah dijelaskan tahapan pertama rampung, ya kok masih dibeleni, masih terulang kesalahan itu. Lanjutkan amar ma'ruf munkarnya, berikan nasihat dengan lembut. Ya, ini sudah tahapan tambahan, bukan hanya sekedar eh, bukan hanya sekedar menjelaskan perkaranya ini salahnya di mana gitu. Tapi sudah ada tambahan, tambahkan nasihat yang lembut. Gitu ya. Nih, dijelaskan di sini maksud dengan nasihat dengan lembut itu yaitu mengingatkan objek, yaitu objek amar ma'ruf munkar untuk kembali kepada kebenaran disertai dengan cara-cara yang bisa menjadikan hati terbuka menerima wejangan. Itu bukan hanya asal memberikan nasihat ya, tapi kita berusaha memikirkan strategi, mengupayakan berbagai macam cara strategi agar nasihat itu bisa mudah diterima. Karena Allah memerintahkan kita berdakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan kebenaran. Nah, habis itu kita angkat tangan. Tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah masyarakat itu kepada Tuhanmu itu dengan cara hikmah. Hikmah itu kan menggunakan cara yang paling mudah objek dakwah itu menerima. Nah, itu namanya hikmah ya. Definisi hikmah yang paling simpel itu seperti itu. Nah, di antara contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu seperti yang disebutkan dalam kisah Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud ini pernah memukul seorang budak dengan cambuk. Ya. Lalu Nabi melihat peristiwa tersebut, kemudian Nabi menegur, "I'lam Abu Mas'ud, annallaha aqduru 'alaika 'ala hadzal ghulam." Rasulullah menegur dengan lembut. Abu Mas'ud, ya hati-hati, gitu ya. Abu Mas'ud, hati-hati. Ketahuilah Abu Mas'ud, Allah Maha Kuasa untuk membela budak ini atas cambukanmu itu. Nah, jadi tahapan kedua itu nasihat dengan lembut ini sudah ada kalimat peringatan tapi dengan cara yang lembut. Nah, nadanya nada yang lembut. Gitu ya. Dan diksi-diksinya juga diksi-diksi yang lembut. Nada dan diksinya lembut. Nah, setelah mendengarkan teguran Nabi tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Mas'ud kemudian merespon dengan penuh tekad, la aqduribu mamlukan ba'dahu abada. Aku tak akan pernah lagi memukul budak selamanya setelah ini. Inilah Nabi itu pendidik yang luar biasa, pendidik terbaik sepanjang masa ya. Beliau hanya mengucapkan kalimat seperti ini. Satu kalimat. Ya, Abu Mas'ud, hati-hati ya. Allah itu Maha Kuasa, bisa membela budak ini atas sambukanmu itu. Langsung tobat seketika itu, berubah. Tentu ini bukan hanya asal kalimat diucapkan begitu. Di situ pasti ada apa ya? eh, berbagai macam cara, strategi, ya, keteladanan, kewibawaan yang muncul dari diri Rasulullah SAW sehingga pendidikan beliau itu singkat tapi bisa merubah segalanya menjadi indah. Bayangkan ya, kita bisa rasakan saja. Nabi itu berdakwah hanya 23 tahun, tapi bisa merubah.
dunia dengan sangat indah, bisa menelurkan generasi-generasi terbaik ya, yaitu para sahabat. Seorang yang sangat luar biasa. Ketika berperang, mereka tak takut mati. Ketika bersosial, mereka mendahulukan kepentingan saudaranya melebihi kepentingan dirinya sendiri, ya kan? Ya, bahkan mereka mencintai kebaikan pada saudaranya seperti mencintai kebaikan pada diri mereka sendiri, luar biasa. Nah, inilah pendidikan yang apa namanya, sebaik-baik metode pendidikan adalah metode Rasulullah SAW. Berikan nasihat dengan lembut. Dan nasihat dengan lembut ini sudah mulai ada peringatan, tapi dengan cara yang lembut, gitu ya. Terus kalau pakai nasihat lembut juga nggak mempan, ya sudah tahap ketiga, melarang dengan tegas, teman-teman. Mulai ada ketegasan itu. Nah itu ya. Karena memang mungkin ada sebagian orang yang karakternya itu nasihat nasihat lembutnya nggak mempan, ya nggak akan sadar dengan hal-hal yang lembut, ya. Dia harus ditegasi baru dia sadar, ya. Ada tipe orang yang seperti itu. Oke lah kalau seperti itu pakai yang tegas. Contohnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya ya. Nah, ketika kaumnya ngeyel diajak menyembah Allah sudah sampai pendekatan logika, ya. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patungnya kecuali yang paling besar. Kemudian disidanglah Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung kecil yang kami sembah ini. Kata Nabi Ibrahim, ini yang paling besar ini. Maka makin ngamuklah masyarakatnya. Gak mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain. Nah, terus Nabi Ibrahim malah merespon dengan ucapan yang bikin ya memancing logika mereka juga, tapi memancing emosi mereka juga ya. Lah, ngapain kamu sembah gitu kan ya? Ya. Kalau memang nggak bisa menghancurkan yang lain, kok kalian mintai pertolongan untuk menyelamatkan kalian dari siksa neraka lah, minta surga lah, gitu. Dah, udah sampai tahapan nasihat-nasihat yang begitu panjang, Nabi Ibrahim kemudian pakai tahapan ini, nasihat dengan keras. Nabi Ibrahim bilang, "Uffil lakum, apa-apa sih kalian ini?" Walima ta'buduna min dunillah, celaka kalian dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berpikir? Gitu ya. Terus contoh yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita tentang ya Nabi pernah menegur seorang yang membawa unta ya untuk menunggangi unta tersebut. Karena Nabi melihat kasihan nih orang, kasihan dan capek gitu kan. Tunggangilah unta tersebut, tunggangilah, irkibha, tunggangilah. Qala innaha badanah. Ya, innaha badanah. Orang itu malah menjawab, unta ini budilah ya Rasulullah. Unta ini gemuk, unta ini untuk korban ya Rasulullah. Kalau tunggang, Rasulullah SAW kemudian tegas, tunggangilah sampai 3 kali, tunggangilah. Yang ketiga sampai Nabi, waihak, celaka kamu, tunggang untamu. Ya. Ini sebenarnya marah kasih sayang ya, marah kasih sayang. Melihat kasihan orang ini kan, capek gitu. Nabi lebih tahu mana masalah untuk orang tersebut. Kemudian beliau marah untuk tunggangin utama gitu. Nah inilah contoh-contoh melarang dengan ucapan yang tegas, gitu ya. Jadi sudah mulai ada ketegasan dalam diksi dan intonasi. Tahapan ketiga itu. Kita ini ketika nasihati anak main game, coba kira-kira lebih seringnya yang mana nih? Jadi apakah kita sudah urut ya memberikan nasihat ini atau kita tak apa namanya ya, terbawa emosi, tidak sabar, pengen anak itu sempurna dalam seketika ya, tidak melalui proses-proses ya. Biasanya malah seringnya langsung ke tahapan ketiga nih, ini hati-hati ya. Biasanya tidak hikmah, tidak akan merubah. Ya, jadi pelan-pelan ya, tahapan-tahapannya tadi ya. Perhatikan yang keempat yang terakhir, mulai ada ancaman dan peringatan. Nah, bukan hanya kalimat yang tegas. Kalau kita perhatikan di sini nggak ada ancaman ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan Ibrahim ini contohnya. Nah, kalau yang terakhir ini sudah pakai 3 tahapan lisan yang di atas tadi nggak mempan, baru disertai ancaman dan peringatan. Nah, contohnya Nabi pernah mengancam akan membakar rumah-rumah orang yang tidak ikut sholat jamaah di Madinah. Sebagian Nabi mengatakan, laqad hamamtu an amura bis sholah fatuqamu thumma amura rajulan fayusalla bin nas
Thumma intalaqa birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa ahriqa alaihim buyutahum. Aku sangat berkeinginan, aku telah bertekad agar sholat ini bisa ditegakkan. Lalu aku akan perintahkan seorang bersama beberapa manusia, ya kan? Sedangkan aku bersama beberapa laki membawa kayu bakar. Ya, aku perintahkan sejumlah orang bersama saya juga mikul kayu bakar, kemudian ngecek rumah-rumah yang di situ ada orang yang harusnya sholat jamaah, nggak sholat jamaah, saya mau bakar rumahnya kalau dia nggak mau ke masjid. Nah, ini kan sudah nggak ada nasihat tentang hukum sholat jamaah ini apa, ya kan, tentang motivasi sholat jamaah sudah nggak ada. Ini sudah ancaman ini. Nah, ya kan, ini sudah ancaman peringatan. Ini tahap terakhir ya teman-teman ya, tahap terakhir. Itulah cara menggunakan lisan dalam mengingkari dosa ya. Jadi coba kita ulangi lagi tadi. Yang pertama, menjelaskan masalah dengan lembut, ya kan. Yang kedua, memberikan nasihat dengan lembut, adanya peringatan tapi dengan cara yang lembut. Kemudian yang ketiga, melarang dengan tegas, mulai ada ketegasan dalam intonasi dan ucapan. Yang keempat, baru adanya ancaman. Nah, baik, sekarang kita bahas merespon dengan hati, ya kan? Yang terakhir, merespon dengan hati. Nah, mengingkari dengan hati ini itu adalah tahapan ketiga dalam mengingkari dosa. Nah, ini tahapan yang melibatkan amalan hati. Dan cara ini ditempuh oleh seseorang yang tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Karena Nabi bilang apa? Dalam hadis yang menjadi bahasan utama ya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangannya maka silakan dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisan juga ya dengan hatinya. Dengan hatinya. Udah mentok 4 tahapan, mentok ya sudah. Ya, tidak mampu lagi dengan lisan tadi ya sudah dengan hatinya sidaknya. Atau bahkan tidak mampu merespon apapun menggunakan 4 tahapan lisan tadi, memang dia tidak mampu ya sudah. Maka dengan hatinya. Nah, tidak mampu itu bisa diukur dengan cara ukurannya adalah maslahat mudharat jika dia berbicara. Ya kan, apakah berdampak pada maslahat yang lebih besar atau tidak akan muncul bahaya yang lebih besar ketika dia speak up. Kalau iya, silahkan bicara. Tapi kalau dia speak up malah muncul kesalahpahaman lah yang lebih besar mudaratnya, akan memperpanjang masalah misalnya, ya kan? Akan menjadi keributan yang menggerakkan massa yang banyak misalnya, sehingga terjadi kekacauan ya. Silahkan dengan hati, minimal dengan hati. Dan coba perhatikan teman-teman, ketika Nabi bilang fa'illam yasati fa biqalbihi wa dzalika aqaful iman. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman. Setelah ini Nabi tidak bilang fa'illam yastati dengan apa. Kalau tidak mampu dengan hatinya maka dengan titik-titik, nggak ada. Ya, kenapa? Karena kalau dengan hati pasti mampu. Nih, mengingat cara ini adalah tahapan terakhir, para ulama menegaskan bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati tidak akan pernah gugur dalam kondisi apapun. Gitu ya. Nah, saya tampilkan penjelasan dari Ibnu Nuhas di sini. Beliau menerangkan di sini, ya kan, fala yasqutu an mukallafin biwajhin minal wujuh idla udhra yamna'u minhu. Mengingkari kemungkaran dengan hati ini tidak akan pernah gugur dari setiap mukallaf, dari setiap kita sebagai seorang muslim dalam keadaan apapun. Karena tidak akan ada uzur yang bisa menghalangi mukallaf melakukan ini. Jadi kalau sudah dengan hati, sudah nggak ada keterangan fa'ilam yastati. Kalau tidak mampu dengan hati, nggak ada yang tidak mampu dengan hati seorang muslim. Hanya sekedar merespon dengan kebencian, hatinya masa tidak mampu. Nah, ini cara merespon dengan hati bagaimana? Dijelaskan Ibnu Mas'ud nih. Sahabat Mas'ud mengatakan, bihasbi mri'in idza ra'a munkaran la yastati'u an yughayyirahu an ya'lamallahu ta'ala min qalbihi annahu lahu karihun.
Setidaknya respon seseorang saat melihat kemungkaran, sementara ia tidak mampu mengubahnya dengan lisan atau tangannya, maka responlah dengan hati, bahwa dengan hatinya ia mengetahui Allah membenci perbuatan kemungkaran tersebut. Gitu. Jadi keyakinan hati, pemahaman hati kita bahwa Allah membenci ini perbuatan yang dibenci Allah. Hati kita mengatakan seperti itu. Begitu melihat kemungkaran itu. Ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan semesta. Itu sudah sah sebagai mengingkari kemungkaran dengan hati. Nah, gitu ya. Dan tahapan mengingkari kemungkaran dengan hati ini, yaitu dengan cara hati ini membenci kemungkaran tersebut, bahwa Allah tidak senang dengan kemungkaran itu adalah tahapan ingkarul mungkar, ya, merespon kemungkaran yang paling rendah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi mengatakan dalam akhir hadis ya, wadzalika adhaful iman. Ya, ini adalah iman yang paling rendah. Merespon dengan cara seperti ini adalah iman yang paling rendah. Maknanya bagaimana? Maksudnya paling rendah di antara tiga tahapan di dalam merespon kemungkaran. Mengingkari dengan hati adalah tuntutan iman atau ekspresi iman yang rendah dalam merespon dosa dan maksiat. Gitu. Ini jadi dalam tingkatan iman, orang yang merespon dengan hati itu adalah berada pada tingkatan iman terendah di dalam hal tersebut ya. Bukan berarti secara global, secara general bisa disimpulkan imannya rendah, bukan. Di dalam mengingkari kemungkaran tersebut, karena iman ini kan bercabang-cabang. Iman ini kan, iman dalam ahlus sunnah wal jamaah kan berpuzzle-puzzle, bukan sebuah satu benda, ya kan, yang tidak ada bagian-bagian. Iman ini terbentuk dari berbagai bagian-bagian kan. Ya kan, ada aslul iman, ada pokok iman, ada kamalul iman, ada penyempurna iman gitu kan. Menjadilah satu bangunan iman. Nah, dia dianggap imannya lemah di dalam iman yang berbentuk ingkar mungkar itu kan. Nah, itu dengan hati ya. Itu adalah iman yang paling lemah. Kalau dengan hati saja seorang itu tidak merespon kemungkaran, dia kok merasa nyaman, dia merasa sama sekali hatinya tidak risih dengan ketika dihadapkan dengan dosa dan maksiat. Hati-hati, ini bahaya dan itu tidak mungkin dilakukan seorang mukmin yang sehat imannya. Kalau memang dia betul-betul tahu itu kemungkaran ya, beda kalau dia nggak tahu, dia kira itu bukan kemungkaran. Tapi kalau dia sudah tahu itu kemungkaran berdasarkan ilmu, dalil, ya kan? Terus dia biasa-biasa aja, hati-hati hatinya kok tetap serak, bahkan menikmati, enjoy, hati-hati ini. Kalau ini sudah merespon dengan hati saja itu sudah dianggap iman yang lemah. Kalau tidak merespon dengan hati, apalagi itu iman apa lagi? Iman apa lagi seperti itu? Nah, Nabi katakan dalam sebuah hadis, walaisa wara'a dzalika minal iman mithqala habbatin khordalin. Habbati khordalin. Setelah ini, yaitu setelah merespon dengan hati ini, kalau orang juga nggak merespon dengan hatinya, sebuah dosa dan kemungkaran itu, maka tidak ada iman sedikit pun dalam hatinya, walaupun sebesar biji, sebesar debu, gitu ya. Jadi ini adalah batasan terakhir, ya ini batas terakhir di dalam iman seseorang, kan ya. Dan bisa dipastikan orang itu kalau beriman kepada Allah pasti akan merespon dengan minimal dengan hati. Baik, di masjid dekat rumah saya sudah ada, kita dengarkan sebentar. Kemudian setelah itu kita buka diskusi ya. Oke,
Baik, teman-teman, silakan bagi ada yang jika ada pertanyaan, monggo. Boleh ditulis di chat atau di raise hand, silakan. Bismillah. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand untuk kemudian nanti kami buka mikrofonnya. Monggo silakan, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, monggo silakan. Baik, tampaknya tidak ada respon dari peserta, Sepertinya belum barangkali ada, sudah Ustaz. jelas ya. Sudah jelas ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, tidak apa-apa. Barangkali kita cukupkan ya, Mas Hanif. Insya Allah cukup. Nah, Ustaz. Baik. Berhubung tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi dari rekan sekalian, kami anggap aja ini sudah bisa dipahami, insya Allah. Mohon maaf jika ada kurang dan salah, dan kami cukupkan sekian, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada Rabu depan. Semoga Allah mudahkan ya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya untuk kami semua pada kesempatan petang hari ini. Semoga Allah menjaga Ustaz dan juga keluarga. Dan juga kami semua terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung untuk ikut kuliah umum pada sore hari ini dengan pembahasan yang masih meneruskan kemarin, masih terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, baiklah untuk kajian sore hari ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Baik. Terima kasih bagi semuanya. Jazakumullah khairan. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.